terhindar dari kelemahan dan terhindar dari fitnah dalam beragama, dan ia akan terhindar dari kesesatan dan penyimpangan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 40. Surah Al-Hijr ayat 40. Iblis berkata, ya, saya akan sesatkan mereka semua anak Adam ini kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darah-darah yang kalian sembelih itu untuk kurban sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, yang butuh kamu tahu ini sebuah perintah atau enggak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, artinya adalah bahwa yang dapat sampai kepada Allah adalah niat dari orang yang melakukan hal itu. Dan nilai suatu perbuatan amat tergantung pada niat. Barang siapa yang baik niatnya, maka perbuatannya itu akan menjadi baik dan ia pasti teguh, terhindar dari kelemahan dan terhindar dari fitnah dalam beragama, dan ia akan terhindar dari kesesatan dan penyimpangan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 40. Surah Al-Hijr ayat 40. Iblis berkata, ya, saya akan sesatkan mereka semua anak Adam ini kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Amal itu yang Anda kerjakan, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umrah, mau sedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, zikir, berdoa dan segala macam, hanya akan diterima kalau memenuhi dua syarat mutlak. Yang pertama, ikhlas. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan. Jadi memang ikhlas ini harus. Dan lawan ikhlas kalau Anda mau tahu adalah riya. Anda pamer, mau dipuji orang, nah itu berarti tidak ikhlas. Berharap balasan, itu berarti tidak ikhlas. Kalau Anda tidak berharap balasan kecuali dari Allah SWT, Anda ikhlas. Kirimkan piring makanan kepada tetangga, kembali berisi lagi atau tidak, ya tidak ada masalah bagi kita. Oke-oke saja. Gitu kan? Karena memang kita berharap wajah Allah, bukan dia. Dia kasih juga di sini, alhamdulillah tidak dikasih, tidak ada masalah. Kita tidak berharap balasan. Kita berikan sedekah kepada orang miskin, walaupun dia tidak ucapkan terima kasih, tetap aja. Ciri orang tidak ikhlas itu, begitu dia kasih, udah duitnya dikasih 500 rupiah, 500 perak, 1000 atau 2000, kasih orang miskin. Begitu kasih, orang itu langsung pergi. Mungkin dia buru-buru ingin mengejar mobil lain di lampu merah atau apa saja. Wah, memang dasar nggak tahu terima kasih. Betul, dia berharap pujian itu. Rugi benar. Orang ikhlas tidak akan begitu. Bahkan dia berharap kalau perlu orang itu terima lalu pergi, nggak ada masalah bagi dia. Karena bagi dia antara dia sama Allah SWT. Bahkan orang ikhlas itu sering kali melakukan perbuatan berharap tidak ada yang tahu malah. Dia kasih, nggak ada yang tahu dari dia. Dari mana? Hamba Allah. Ada orang dibisikin sama syaitan, ganggu keikhlasannya. Begitu diiklankan di masjid dekat rumah. Bapak ibu sekalian muslimin muslimat, masjid kita lagi butuh bantuan. Siapa yang mau nyumbang silakan datang ke masjid membawa begini dan begitu. Ya. Kemudian Anda datanglah menyumbang. Begitu ditanya pengurus masjid, atas nama siapa? Kalau Anda ikhlas, hamba Allah aja. Kalau yang tidak ikhlas, oh haji fulan bin fulan bin fulan. Ya, kalau perlu tanya, tulis itu haji berapa kali. Ya. Atau hajja fulana binti fulan bin dan seterusnya. Naudzubillah. Lalu kemudian disebutlah namanya, dia lagi di rumah, dia dengar tuh pakai mikrofon masjid. Yang telah menyumbang haji fulan dan fulan. Syaitan bisikin hatinya, tuh namamu disebut. Oh iya, selesai. Hanya sebatas itu. Untuk apa teman-teman riya ini? Untuk apa? Manfaatnya apa? Hilang. Mau ngejar lidahnya orang? Oh kamu hebat. Kamu dermawan. Kamu soleh. Itu kamu soleh. Itu yang kau kejar? Apa yang kau dapat? Kenyang ke perutmu? Tambah terang matamu? Bertambahkah rambut kepalamu? Gak ada sesuatu yang kau dapatkan. Rugi, gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi orang ikhlas dapat pahala. Dia akan panen itu pada hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim yakin, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan dapat.
lihat dan dapat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah gunakan kalimat dzarrah, dan siapapun yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia akan lihat. Semua akan didapatkan. Maka rugi kita butuh di sana. Saya kasih resep kalau orang mau riak sebenarnya. Daripada antum sholat malam, udah 1 jam, 2 jam sholat malam, udah khusyuk, udah berdoa. Terus besok teman kantor juga riak. Semalam kau sholat gak? Saya sholat. Begitu, akhirnya hilang pahala 2 jam. Gak usah repot-repot. Malam hari kalau mau tahajud, cari siapa yang jadi target anda besok. Misal atasan fulan, teman fulan. Ketuk rumahnya bel, saya mau sholat malam, lihat nih. Selesai. Gak usah tunggu besok pagi, kan rugi. Buang-buang waktu itu. Ya. Mereka para salafus saleh teman-teman sekalian berharap agar amalnya tidak diketahui. Dan Nabi SAW juga sudah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbu taqiyul ganiyul khafi. Allah cinta sekali dengan hamba yang taqi, suka patuh pada Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Yang halal nikmati, yang haram tinggalkan. Lalu ghani, kaya, suka bersedekah. Dan khafi, suka merahasiakan amalnya. Sebagian salafus saleh teman-teman pernah bersedekah 20 tahun. Bukan 20 tahun malah, seumur hidupnya sekian tahun dia bersedekah. Gak ada yang tahu kalau dia bersedekah. Termasuk orang-orang miskin yang menerima sedekahnya. Dinukil sebuah kisah seorang penduduk Madinah dari cucu Nabi SAW. Orang ini sangat soleh. Setiap habis sholat malam, dia nggak cerita sama istrinya. Dia ambil gandum, ya, berkarung-karung 1 kilo, diangkat sampai 100 kilo. Pikul di karung besar, diputar di pundaknya, dibawa. Dia naik kuda, dilempar ke rumah 100 orang miskin. Dia nggak ketuk ya, ini dari saya, nggak ada. Taruh, pergi. Itu puluhan tahun dia berjalan. Anda tahu kapan ketahuannya? Pada saat orang ini sudah meninggal dunia. Jenazahnya itu disolati, ternyata di pundak sebelah kanannya ada bekas warna hitam. Ditanya istrinya, kenapa ini pundak suamimu? Dia bilang, saya juga tidak tahu. Istrinya nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Hanya saja saya tahu kalau malam-malam biasa dia keluar bawa karung. Karena dia tidak cerita, saya juga tidak tanya gitu. Lalu kemudian pada saat itu ada orang-orang tersebar lebih di Madinah. Ternyata ada orang-orang miskin yang biasa terima kantong-kantong gandum. Sekarang sudah tidak lagi semenjak orang itu meninggal. Baru ketahuan kalau dia lakukan. Puluhan tahun. Seorang di antara mereka teman-teman berpuasa sunnah. Senin Kamis. 20 tahun lebih istrinya nggak tahu. Kok bisa? Bukan dia tidak bisa cerita sama istrinya. Bukan dia tidak bisa ajak. Tapi rupanya sebelum menikah. Ini ijtihad dari dia ya. Sebelum dia menikah dia nggak pernah sama sekali. Dia selalu puasa Senin Kamis. Begitu dia nikah dia tidak cerita sama istrinya. Kalau saya puasa Senin Kamis. Istrinya seperti layak semua istri. Nyiapin makan istri suaminya. Kalau Senin sama Kamis dia nggak bilang. Nggak usah saya lagi puasa. Enggak. Dia diam saja. Dia bawa. Suruh bungkusin. Istrinya pikir dia makan. Dia kebetulan punya toko di satu tempat gitu ya. Di kota Irak pada saat itu, salah satu kota di Irak. Dia pergi, kemudian dia buka, kalau dia lagi makan siang dia panggil orang miskin dikasih makanan itu. Dia pulang ke rumahnya setelah maghrib. 20 tahun dia buka puasa, baru dia pulang ke rumahnya makan. Istrinya pikir dia nggak puasa. Untuk jaga keikhlasan. Seseorang di antara mereka teman-teman sekalian pada saat dia tidur malam hari, dia tidurin istrinya. Sampai tidur kemudian dia bangun sholat malam. Sampai istrinya tidak tahu bertahun-tahun begitu. Satu malam istrinya terkaget, lalu lihat suaminya sholat. Dibiarkan sama dia. Besok dilihat sama lagi. Terus begitu. Dan selalu kalau pagi-pagi matanya suaminya sampai memerah, kurang tidur. Lalu dia tegur satu malam suaminya pas turun, bos mau sholat malam, lalu kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, kasihanilah dirimu. Aku perhatikan kau setiap malam begini. Entah sudah berapa lama kau nggak istirahat. Lalu kata suaminya, tidurlah wahai istriku kalau kau mau tidur. Sesungguhnya apa yang saya lakukan kebaikan buat saya dan kebaikan buat kamu juga. Maksudnya kalau saya masuk surga nanti kau juga dapat sama. Mereka menjaga amal itu. Jaga. Ada seseorang salafus saleh pernah sholat malam di hutan, diikuti oleh seseorang dan ketahuan dia sholat malam, gitu kan. Maka temannya ini kebetulan, ya, yang ikuti dia, yang tahu dia sholat malam, diam-diam dia selalu dengar ayat yang dibaca, doa yang dibaca gitu. Pas sudah menjelang subuh, dia terdengar ada semak belukar. Maka orang yang sedang sholat ini kaget, lalu dia mengatakan, semoga Allah merahmatimu, keluarlah. Kau mata-matai saya. Maka temannya mengatakan, iya. Saya mau tahu, karena selama ini saya dengar cerita, kalau kau tidak pernah tinggalkan sholat malam, maka saya mau cari tahu. Apa kata orang yang ketahuan amal solehnya ini? Dia bilang apa? Di tengah hutan berdua sama temannya. Dia mengatakan, saya mohon kepadamu. Tolong rahasiakan apa yang kau lihat. Dia mohon supaya jangan dicerita.
Kalau kita subhanallah sekarang terbalik, berharap orang expose. Nggak akan sedekah kecuali ada kamera. Sebentar. Dan syuting dulu kamera. Berdoa di depan Ka'bah, subhanallah, harus Ka'bah kelihatan. Sebentar. Ya, supaya ditahu berdoa depan Ka'bah. Ada berapa kali saya tahu orang begitu foto. Kenapa akhi dan ukhti? Apa yang mau didapat? Ini lidahnya manusia. Oh, kamu hebat. Terus apa? Gemukkah kamu? Nggak ada manfaatnya. Gitu. Harus hati-hati. Karena sayang, amal kita akan dibangkitkan hari kiamat dan kita hanya diterima ya dari amal kita adalah yang penuh dengan keikhlasan. Ikhlas adalah di mana pujian dan hinaan manusia sama nilainya di sisimu dan kesepadanan antara yang lahir dan yang batin pada dirimu. Pada zaman ini keikhlasan merupakan barang langka, dalam kurung tidak ada yang memilikinya kecuali bagi mereka yang dirahmati Allah, apalagi di tengah kehidupan yang penuh dengan tipu daya, lemahnya muraqabah atau mawas diri dan keyakinan. Kata penulis, saya tidak yakin, saya tidak mengatakan bahwa keikhlasan telah lenyap sehingga dengan begitu saya telah berdusta. Akan tetapi untuk menuju kepada keikhlasan dibutuhkan kesungguhan dan latihan yang terus menerus atau mujahadah dalam setiap amal perbuatan. Salah satu ciri ikhlas teman-teman sekalian adalah tidak menceritakan amal. Kalau dia ditanya baru dia jawab. Kalau ada orang tidak ditanya cerita berarti sudah jelas riya. Terutama masalah ibadah gitu kan. Kau puasa enggak? Kau puasa? Saya puasa. Enggak ada yang nanya. Siapa yang nanya kamu? Halo, gitu kan. Kan enggak boleh. Gitu kan aneh benar. Tapi kalau kita mau ke masjid, tiba-tiba ada yang tanya, mau kemana? Pak, mau kemana? Masa kita bilang, kalau saya bilang riya nih. Kan enggak mungkin. Ya saya mau ke masjid. Kan lagi ditanya. Kalau ditanya beda. Kalau tidak ditanya, nah ini jadi masalah. Satu perbuatan jika telah dinodai dengan berbagai macam noda berupa riya atau mencari kemasyhuran, maka sungguhnya sikap itu akan menjadikan seseorang lemah dalam melaksanakan pekerjaan itu. Bahkan pekerjaan itu akan menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ana agna syurakai anis syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirku. Allah yang maha tinggi telah berfirman, aku paling sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Partner, Allah enggak butuh itu. Ya, jadi ikut sertakan Allah salat untuk Allah tapi juga untuk dipuji sama orang. Allah enggak butuh itu. Maka barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan yang dalamnya perbuatan itu yang mempersekutukanku dengan selain aku, kata Allah, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Terkadang seseorang telah beriltizam atau bersikap konsisten hingga ia termasuk dalam golongan orang-orang yang konsisten. Akan tapi tujuannya bukan untuk konsisten itu sendiri dan tidak pula bertujuan untuk mendapat ridha Allah, melainkan ia memiliki maksud-maksud lain yang dengan cepat akan menghancurkan sikap konsistennya itu. Karena ia tidak mengharapkan Allah dan juga kehidupan akhir. Abu Al-Qasim Al-Qusairi rahimahullah berkata, ikhlas itu adalah memusatkan niat dalam melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah yang maha suci semata, yaitu melakukan ketaatan dengan maksud hanya untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada maksud lain, seperti untuk mendapat perhatian, pujian manusia, atau tujuan-tujuan lain yang bukan untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Sahal bin Abdullah At-Tasatturi rahimahullah berkata, ketika orang-orang bijak menafsirkan ikhlas, maka mereka tidak mendapatkan selain pengertian bahwa hendaknya bergerak atau berdiamnya seseorang dalam situasi terlihat ataupun tersembunyi adalah hanya karena Allah semata. Tidak dinodai oleh hawa nafsu ataupun dorongan duniawi. Terakhir paragrafnya teman-teman sekalian, maka barang siapa yang mendambakan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia bersikap ikhlas dan terus-menerus mengawasi niatnya, karena hanya dengan sikap itulah suatu perbuatan memiliki nilai ibadah. Pekerjaan sedikit atau kecil yang disertai keikhlasan itu lebih baik daripada pekerjaan banyak yang hampa tanpa keikhlasan. Saya akan tutup teman-teman sekalian dengan kisah Zubaidah rahimahullah. Anda mungkin tidak tahu siapa Zubaidah. Ya. Itu bukan orang Indonesia, tapi dia adalah salah satu ratu Islam. Zubaidah, namanya dia Amatullah. Ya, dia adalah istri Harun al-Rashid,
Salah satu khalifah di zaman Abbasiyah yang terkenal dengan kekuatannya, keberaniannya dan segala macam. Teman-teman sekalian, Zubaidah ini terkenal sudah cantik, saking cantiknya sampai dipanggil Zubaidah. Zubaidah dari bahasa Zubda. Zubda itu artinya mentega, lembut, warnanya bagus gitu-gitu ya. Orang juga pakainya mudah dan seterusnya. Jadi dia menggabungkan antara kecantikan, kedudukannya sebagai ratu, dan rajinnya beribadah terutama sedekah. Tidak pernah teman-teman ada satu titik kesempatan sedekah kecuali beliau sedekah. Kalau anda keluar dari Arafah menuju ke Muzdalifah satu waktu anda pergi haji atau anda umrah insya Allah pada saat Allah juga sudah bukakan kembali biidznillah, maka antara Arafah dengan Muzdalifah itu ada gunung, itu umumnya pasti dilewati oleh bus-bus umumnya ya. Di sebelah kanan itu ada gunung, kalau anda menuju ke Muzdalifah ada tembok seperti tembok benteng tapi tidak terlalu besar ya. Itu panjang sekali, itu adalah saluran air Zam-Zam. Dan juga antara Mekah, Taif sampai ke Irak ya, karena dulu ibu kota dinasti Abbasiyah dulu di Irak ya. Sampai ke Irak ya di Baghdad. Itu setiap berapa meter sekali, berapa, mungkin kalau kita sekarang ukuran 1 kiloan atau 2 kilo, pasti ada sumur. Ada sumur, itu semua perbuatannya Zubaidah. Rahimahullah. Jadi beliau suka sekali melihat, oh ternyata waktu pergi haji, kok susah sekali ya jemaah haji ini. Padahal zaman dulu tuh dia pun, walaupun dia ratu, dia pakai unta. Gak ada AC kayak kita sekarang. Tetap capek gitu kan. Tapi beliau akhirnya buat uangnya dia sendiri pribadi, mulailah dia buat sumur-sumur, sampai akhirnya jadi semua. Setiap ada jihad, dia ikut partisipasi. Semua dia ikutin, subhanallah. Satu waktu dalam sebuah kisah dinukil, pada saat dia meninggal Zubaidah, ada satu ponakannya yang sayang sekali sama dia, dan memang selalu dibantu juga oleh Zubaidah. Bermimpi, tantenya ini datang. Maka dalam mimpi karena tidak bisa diatur pertanyaan, ponakannya bilang, wahai tanteku, beritahukan kepadaku, apa yang Allah balas kamu sekarang? Dia mengatakan, kata tantenya, Zubaidah bilang dalam ini mimpinya ya, Allahu alam. Kita tidak tahu, tapi begitu dia mengatakan, semua Allah enggak terima. Kata dia, sedekahmu untuk jemaah haji air tidak diterima. Jihad tidak diterima. Ini enggak diterima. Lalu kata dia, lalu bagaimana keadaanmu sekarang tante? Kata dia, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Justru dengan sholat malam yang saya kerjakan tidak ada yang mengetahuinya. Itu luar biasanya, gitu kan? Jangan juga anda mengatakan teman-teman, oh kalau begitu berarti kita harus tutupi semua amal soleh. Tidak, anda sesuaikan. Kalau amal soleh itu memang harus terang-terangan, kayak sholat berjamaah, jihad, anda mencari nafkah rezeki di luar, anda haji, kan harus dilihat orang, apa boleh buat? Tinggal kontrol diri. Tapi amal yang anda sudah kerjakan sendiri, kayak sholat malam, sholat duha, ada orang minta tolong anda bantu dari belakang, tidak ada yang tahu, anda mengaji, yang nggak usah dibuka. Karena kalau anda buka amal yang tersembunyi maka akan menjadi riya tentunya. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها